Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan wa syukran lillah. An'amana bi nikmati imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ketua BKM Masjid Babu Salam yang kita hormati, yang kita muliakan, semoga kita doakan Bapak Ketua BKM panjang umur, murah rezeki, diberi kesehatan dalam rangka mengemban kemakmuran Masjid Babu Salam beserta para perangkatnya, wakil, bendahara, sekretaris, dan semuanya yang telah bersusah payah memakmurkan Masjid Babu Salam ini dalam rangka untuk i'ladi kalimatillah. Tidak kalah pentingnya bapak-bapak, ibu-ibu, orang-orang tua kami yang kami doakan senantiasa diberi kesehatan, diberi kekuatan, keimanan, dan ketakwaan, sehingga mendoakan generasi muda kita agar menjadi generasi yang kuat, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana doa kita, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Semoga anak generasi kita adalah generasi yang istiqomah mendirikan sholat dalam rangka i'ladi kalimatillah. Salawat dan salam yang kedua tidak lupa kita ucapkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kelak kita mengharapkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Baiklah Bapak Ibu, jamaah salat Isya malam Ramadan dan jamaah salat tarawih atau qiyamul Ramadan yang dirahmati Allah taala. Adapun judul singkat kita pada pertemuan yang kedua dengan saya. Nah, yang pertama hari Jumat semalam sudah bertemu. Ini hari bertemu kembali. Alhamdulillah. Bapak Ibu tidak bosan? Tidak, alhamdulillah. Alhamdulillah, bersyukur kita. Adapun judul ceramah khutbah, ceramah tausiah malam ini adalah sandaran hidup. Bapak Ibu, sudah merupakan sunnatullah. Artinya sudah merupakan ketetapan Allah. Kapasitas manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sebagai insan yang lemah. Innal insana dhaif. Manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Kita lahir ke dunia ini lemah, cuma bisa menangis, Bapak Ibu hadirin sekalian. Kemudian kita butuh bantuan ibu bapak kita, orang-orang terdekat kita. Kita pun sekarang hidup perlu pertolongan orang lain. Tidak bisa kita hidup sendiri. Manusia ini lemah. Apatah lagi kalau insan manusia tadi sudah dipanjangkan umurnya. Alhamdulillah, udah 60. Apalagi kalau sudah 70 umurnya. Dalam Al-Quran Allah mengatakan, wa man nu'ammirhu nunakishu. Siapa yang kami panjangkan umurnya, kami kurangi nikmatnya. Maka nikmat kekuatan pun sudah berkurang. Nikmat melihat sudah berkurang. Nikmat mendengar sudah berkurang. Itu menunjukkan bahwasanya manusia itu lemah. Namun oleh karena itu Bapak Ibu hadirin sekalian, supaya kita menjadi insan yang kuat,
ya, kuat imannya, kuat ibadahnya dalam rangka untuk menggapai kesuksesan hidup, manusia perlu bersandar. Sandaran hidup manusia itu ada 6. Ada 6 macam. Maka yang utama Bapak Ibu hadirin sekalian, bersandarlah kita kepada yang maha kuat, Allah Azza wa Jalla. Ahli hikmah mengatakan, wa man i'tada 'ala Allahi Azza wa Jalla. Apabila manusia bersandar kepada Allah Azza wa Jalla, lamalla wala qalla wala zalla wala ikhtalla wala dalla wala ayu syai'. Ketika manusia bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, hidupnya akan mendatangkan ketenangan, hidupnya mendatangkan keberkahan, hidupnya mendatangkan kemuliaan. Inilah yang melatar belakangi mengapa kita datang ke rumah Allah ini, bersandar kepada Allah. Sebagaimana Nabi mengatakan, as-salatu imaduddin. Salat itu tiang agama. Bersandar kepada tiang agama. Ini salat ini tiang agama. Man aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Siapa yang mendirikan salat, dia menegakkan agama. Tegak dia berdiri kokoh. Ya, diterpa ujian hidup dia akan menang, dia tidak akan kalah. Maka Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, wasta'inu bisabri wassalah. Minta tolonglah kamu dengan sabar dan salat. Maka Ramadan ini mengajarkan kesabaran. Salat ini mengajarkan keteguhan. Sehingga hidup kita akan tenang, hidup kita akan berkah, hidup kita akan mulia. Kita lihat Bapak Ibu hadirin sekalian, dalam kehidupan dunia ini tidak sedikit manusia yang bersandar kepada selain Allah. Di antaranya yang pertama, ahli hikmah mengatakan, wa man i'tada 'alan nas malla. Di antara manusia yang hidup di atas dunia ini, ada manusia yang bersandar kepada manusia. Ketika manusia bersandar kepada manusia yang lain, pasti dia akan mengalami kebosanan. Manusia bersandar kepada manusia pasti bosan. Maka Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kehidupan ini Allah sang pemberi rezeki. Ada yang dikasih harta yang banyak, ada yang dikasih ujian hidup, hartanya sedikit. Yang hartanya sedikit, minta tolong yang hartanya banyak. Sekali minta tolong dibantu, 2 kali ditolong dibantu, 3 kali. Coba kalau udah 5 kali minta tolong, muak aku nengok muka kau. Astagfirullah. Itulah kalau manusia minta tolong kepada manusia pasti bosan. Yang memberi pun bosan, apalagi yang minta. Allah, Pak, sedekah Pak. Kau ya langganan kau tengok katanya. Nggak sedikit orang datang, Bapak Ibu hadirin sekalian. Apalagi dalam kehidupan keluarga. Istri kepada suami, anak kepada orang tua. Bolak-balik punya keperluan. Mak, ya, uang jajan. Kau bolak-balik jajan, bolak-balik jajan. Duit aja kau. Inilah manusia tadi. Kalau bersandar kepada manusia pasti bosan. Maka oleh karena itu jangan bersandar kepada manusia. Bersandarlah kepada Allah. Wahai hamba Allah yang diberi kelebihan. Inilah hamba yang lemah. Kalaulah Allah berkenan, bolehlah engkau membantu. Jadi dengan membantu karena Allah, di situ akan ada nilai ibadah di dalamnya. Yang kedua, Bapak Ibu, dalam hidup ini ada manusia yang bersandar kepada harta. Tidak sedikit manusia bersandar kepada harta. Ahli hikmah mengatakan, wa man i'tada 'alal mal qalla. Ketika manusia dalam hidup dunia ini bersandar hanya kepada harta, dia pasti akan merasa kurang. Qalla, kurang.
Qalil, sedikit dia rasa, maka dia kurang. Karena sudah sifat manusia. Manusia itu sifatnya dengan harta tidak akan puas. Kalaulah manusia dikasih selembah emas, kata Nabi, pasti dia akan minta lembah yang kedua. Jadi memang sudah sifat manusia itu, kalau di kantong ada 5.000, kepingin 50.000. Sudah punya 50.000, kepingin 5 juta. Sudah punya uang 5 juta, kepingin 5 miliar. Macam mana aku kembangkan ini jadi 5 miliar? Rumah udah bagus, mobil ada, sawah sudah ada, kepingin lagi beli sawit 10 hektar di Pekanbaru. Wah, subhanallah. Bahkan manusia sampai tidak puas, kepingin beli pulau pun mau dibeli. Masya Allah. Kepingin beli pesawat jet pribadi, ini udah kalangan jet set ke atas. Dan manusia tidak ada pernah merasa puas dengan harta. Tapi orang yang beriman, orang yang bersandar kepada syariat Allah, hidupnya tidak pernah merasa kurang. Inilah hebatnya orang yang beriman. Kalau dia beriman, sholatnya tidak tinggal, puasanya dia tunaikan, cari nafkahnya dia ikhlas semata-mata, berapapun rezekinya diberikan oleh Allah, dia merasa qanaah. Qanaah itu artinya hidup sederhana, puas, merasa apa yang dikaruniakan Allah kepadanya. Dia tidak ngoyo. Wah, ini wong Jawa ngomong, wis ngoyo-ngoyo gak koyo-koyo. Ada orang kerja ngoyo, pagi kerja, sore kerja, malam kerja, penghasilnya pun segitu juga. Wis ngoyo gak koyo-koyo. Astagfirullah. Itulah dunia. Jadi Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berbicara masalah harta, benda, kalau itu menjadi tujuan hidup, dia mengatakan kalau hartaku banyak, aku senang, aku bahagia, itu salah. Kenapa? Realita mengatakan manusia kalau sudah kaya masih merasa kurang dia. Cari lagi. Saking semangat dia cari dunia, cari duit, nggak sempat dia sholat, nggak sempat dia taraweh. Kenapa? Lagi dipajak dia. Wah, rugi kalau ditinggal pajaknya. Masih cari lagi dia saham kemana-mana. Sampai kapan? Sampai tua, sampai mati. Saya tanya, kalau udah mati, berapa duit yang dibawa mati? Tak ada limper pun ditinggal. Rumah pun tinggal, sawah pun tinggal. Inilah dunia. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Yang ketiga, wa man i'tada ala ilmihi. Ketika manusia bersandar kepada teknologi. Ini manusia udah canggih sekarang, Pak. Ilmu teknologi. Maka manusia bisa sesat. Bahaya juga ini manusia yang pinter tapi membohongi. Ketika manusia bersandar kepada ilmu teknologi, tidak bersandar kepada Al-Quran dan Sunnah, tidak bersandar kepada syariat Islam, dia tinggalkan syariat Islam, hidupnya pasti sesat. Kenapa? Karena dia akan disibukkan dengan ilmu dan teknologi. Contohnya, manusia sekarang ada alat komunikasi, dia digenggam, namanya handphone. Handphone atau gadget, ini Pak, ya kecil dia memang, tapi kalau disalahgunakan, gadget ini bisa menjadi setan gepeng. Astagfirullah. Jadi setan gepeng dia. Gara-gara gadget, anak-anak muda sekarang nggak mau sholat, tidak mau tarawih. Kenapa? Sibuk dia dengan game. Memang itu handphone itu Pak, dia ada teknologi, ada ilmu, tapi juga ada permainan yang tidak akan pernah puas-puasnya dia bermain di situ. Gara-gara main game, lupa sholat. Gara-gara main game, lupa PR. Gara-gara main game, sudah tak dengar lagi apa yang diperintahkan orang tua kepadanya. Lupa dia dengan tanggung jawabnya sebagai anak. Inilah Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika manusia bersandar kepada ilmu teknologi, pasti akan sesat. Itu untuk kalangan menengah ke bawah. Kalangan atas, manusia bikin teknologi bom nuklir. Ini kalau nggak diuji coba, nggak tahu ini kemampuannya. Terjadilah perang dunia.
uji coba. Bagaimana ini kita tembakkan ke sana, hancur negara gara-gara teknologi canggih tadi Bapak Ibu hadirin sekalian. Nah, selanjutnya yang kelima, wa man i'tada ala sultanihi, ketika manusia bersandar dengan kekuasaan. Tidak sedikit manusia bersandar dengan kekuasaan, padahal kekuasaan itu punya limit waktu. Ketika manusia bersandar dengan kekuasaan, tidak bersandar kepada syariat Allah, hidupnya akan hina. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Wa man i'tada ala sultanihi dzalla. Ketika manusia bersandar hanya kepada kekuasaan, hidupnya pasti akan hina. Kenapa? Karena dia jadi pemimpin yang otoriter, pemimpin yang tidak sanggup berlaku adil, pemimpin yang tidak berbuat baik kepada rakyat anggota bawahannya, maka dia akan dihina. Rakyatnya menghina dia, rakyatnya mendoakan yang buruk kepadanya. Padahal kalau dia Islam, dia beriman, dia sholat Jumat, khatib berwasiat di mimbar ini. Innama ya'muru bil adli wal ihsan. Hendaknya kamu sangguplah berbuat adil dan berbuat ihsan. Selamat seperti Umar bin Khattab radhiyallahu an. Umar bin Khattab pemimpin negara tapi adil. Pemimpin negara berbuat baik. Tidak pernah tidur di bawah jam 10 malam. Nah, dia punya ekstra kerja aktif pemimpin negara. Jangan sampai di wilayah kekuasaanku ada seorang pun yang mati kehausan, mati kelaparan. Maka dia turba, merayap, tengok dia rakyatnya ada yang belum makan. Ternyata ada ibu-ibu yang masak batu. Astagfirullah. Dia ambil gandumnya di Baitul Mal, dia bawa, dia masakkan, dia sulangi. Alhamdulillah, itulah pemimpin yang adil. Jadi Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai pemimpin, pemimpin rumah tangga, ayah, pemimpin satu perusahaan, adillah kepada bawahan kita. Adil, sayang, ruhama kepada istri dan anak keluarga kita. Ketika kita sanggup berlaku adil dan berkasih sayang kepada keluarga kita, hidup kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Endingnya, klimaksnya, kalau kita sudah wafat, meninggallah kita. Terbujur setelah disolatkan, imam bertanya kepada jamaah, ayuhal hadirun, wahai para hadirin jamaah, apakah jenazah yang kita solatkan ini dalam keadaan baik? Baik, baik, baik. Sampai 3 kali ditanya, baik. Orang lain boleh bilang baik. Tapi hati-hati dengan orang terdekat, istri dan anak-anak, saudara kandung, sahabat, jiran, tetangga. Dia tahu karakter kita. Apa baik? Kata istrinya, pelit. Astagfirullah. Rupanya jadi suami yang pelit, nggak sayang sama istrinya. Uang belanja dijatah, cukup-cukupkan. Wah, istrinya pun masak. Telur ceplok aja ya kan, cukup-cukup karena itu kau bilang katanya, akhirnya gaduh rumah tangganya. Inilah Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersandar kita kepada syariat Allah. Ya, nantiasa kita sholat, kita puasa, kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala supaya hidup kita menjadi berkah. Inilah Allah katakan wasta'inu bisabri wassalah. Minta tolonglah kamu dengan sabar dan sholat. Sehingga dengan sabar menghadapi ujian hidup, bersandar kepada Allah Ta'ala, sholat kita tegakkan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan bimbingan dan petunjuk dalam hidup dan kehidupan kita. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga tausiah yang singkat ini ada hikmahnya kepada kita bersama, membuatkan kita semangat dalam beribadah, karena ini adalah sandaran hidup. Suatu hari nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan hidayah dan taufiknya, nusratullahnya, diberikan kubur kita luas seluas mata memandang, dijadikan kubur kita taman-taman surga. Allah lapangkan, Allah berikan cahaya di dalamnya, karena dalam kehidupan dunia ini kita istiqomah bersandar kepada syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah wa afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.